Kata kebajikan merupakan hasil dari berbuat baik. Kebajikan sangat berkenaan dengan peran tingkah laku dan perbuatan. Dengan demikian, kebaikan itu bersifat dinamis, tidak pasif atau hanya menunggu pasrah tanpa usaha. Menurut Aristoteles, tujuan hidup terbaik manusia ialah kebahagiaan hidup. Tetapi, untuk menjadi bahagia dalam hidup, manusia harus melakukan kebajikan-kebajikan. Kebajikan atau keutamaan etis tertinggi ialah keadilan. Nilai moral adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik serta buruk yang menjadi pedoman kehidupan manusia secara umum. Pendapat lain menyebutkan arti nilai moral adalah nilai-nilai yang bisa mendorong manusia guna bertindak atau melakukan sesuatu, serta menjadi sumber motivasi. Menurut Nicholas Diakara, seorang ahli di bidang filsafat, pengertian nilai moral adalah sebuah gambaran objektif pada tindakan manusia dalam menjalankan kegiatan kehidupannya. Dalam hal tersebut, istilah moral tertuju pada tindakan manusia atau individu yang terdapat nilai positif atau kebaikan. Dalam kata lain, jika manusia ingin melakukan kebaikan, maka harus terdapat nilai moral yang positif di dalam dirinya. Tanpa nilai moral tersebut, maka manusia akan sulit melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan etis berkembang dalam konteks kehidupan sosial dan berhubungan dengan bidang-bidang seperti bidang ekonomi, bidang sosial, yakni cara manusia saling berinteraksi, dan kehidupan di bidang politik. Tiga bidang kebaikan ini memiliki cara berbeda, namun ingin mencapai satu tujuan dalam hidup manusia, yakni meraih kebahagiaan hidup. Sehingga keutamaan etis tertinggi adalah keadilan, yang dalam hubungannya dengan sesama manusia memberikan miliknya satu sama lain dalam arti keseimbangan atau kesetaraan tertentu. Dengan demikian, keutamaan etis memenuhi syarat untuk tindakan yang baik secara moral. Semuanya itu dapat terjadi jika manusia hidup bersama dalam masyarakat. Jika manusia tidak hidup bersama dalam masyarakat, maka manusia tidak akan berkembang dalam hal kebajikan. Manusia tidak akan berkembang dalam kebajikan jika tidak ada masyarakat. Manusia tidak bisa mengambil kebajikan dari alam, karena kebajikan adalah sifat murni manusia. Jika manusia dididik dalam lingkup kebajikan, maka kebajikan tersebut akan menjadi karakter yang tertanam kuat dalam dirinya. Manusia harus didukung oleh negara dalam menjalankan hidup mereka. Negara mendidik para warga untuk membiasakan diri dengan hukum-hukum kebajikan. Negara harus mendidik warganya taat hukum dan membuktikan fakta bahwa aturan dalam negara itu dapat membuat manusia menjadi baik atau berbudi luhur. Dalam lingkup kenegaraan, Pancasila bukan sekedar hanya dijadikan sebagai dasar negara saja, melainkan Pancasila juga dijadikan sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa yang mengatur seluruh tata kehidupan masyarakat. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berisikan nilai-nilai yang terkandung pada kelima silanya, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini menunjukkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan. Tentunya, hal ini disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Karena itu, makna dari sila ini juga berarti kita perlu saling menghormati antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang rukun. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini, kita sebagai warga negara diminta untuk memahami
memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang. Namun, kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. Yang ringan